Bapak Ibu Saudara, di kesempatan minggu pertama ini, ya, saya ingin di tahun rahmat Tuhan, tahun kebaikan Tuhan, saya ingin memulai dari yang paling awal, dari salah satu prinsip kerajaan Tuhan, dari salah satu prinsip kerajaan Allah. Ya. Ini sebenarnya kelanjutan, saya masih melanjutkan dari firman yang saya sampaikan pada waktu Natal. Ya. Ada yang hadir, banyak ya, yang hadir pada waktu malam Natal tanggal 24. Ada satu poin, ada satu titik yang masih terus berbicara, dia masih terus tertanam kuat di dalam diri saya, itu bagaimana sikap orang Majus itu ketika mereka melihat bayi Kristus. Ya, hanya mereka mencari raja yang baru lahir, mereka datang ke istana dari tempat yang sangat jauh, artinya mereka mencari ke tempat yang sudah sewajarnya kalau mencari seorang raja, yaitu di istana. Tetapi sewaktu tidak bertemu di istana, mereka tidak berhenti di situ. Mereka terus mencari, mengikuti petunjuk bintang yang terbit itu, dan mereka sampai ke rumah yang biasa, rumah rakyat jelata. Penghuninya juga suami istri yang masih muda, seorang tukang kayu, ya. Dan mereka juga menemukan bayi yang tidak menampakkan tanda-tanda istimewa. Ya, artinya penulis Injil tidak menunjukkan bahwa bayi Yesus tampak berbeda dari bayi-bayi yang lain. Tidak ada tanda-tanda khusus seperti itu. Tetapi sewaktu melihat bayi itu, mereka begitu bersukacita. Mereka mengenali bahwa walaupun bayi ini tampak biasa, tetapi ini adalah raja yang baru lahir ini. Tapi ini sebenarnya adalah Tuhan. Tetapi ini adalah juru selamat yang dijanjikan itu. Hanya kalau kita berdiri di situ, kita mulai berpikir, masakan ini sih? Masa raja kok seperti ini? Rumahnya aja seperti ini, orang tuanya seperti ini. Ya. Kita mungkin akan bertanya-tanya. Tetapi orang Majus secara luar biasa, mereka mungkin mendapatkan pewahyuan sehingga bangkit iman dalam hati mereka, sehingga mereka tahu walaupun penampilannya begitu biasa, tapi mereka tahu bahwa ini raja yang luar biasa, ini Tuhan yang luar biasa, ini Mesias yang dinanti-nantikan oleh segala bangsa. Orang Majus tampaknya mereka mengerti satu prinsip ya, dari kerajaan Allah, yaitu jangan terkelabui oleh ukuran atau oleh penampilan. Ya. Artinya kita di dunia ini kita banyak mengukur keberhasilan, mengukur kehebatan dari ukurannya, dari penampilannya, dari berapa banyaknya. Ya. Tetapi kita melihat bahwa kerajaan surga memiliki ukuran tersendiri, memiliki standar tersendiri. Dan kalau kita tidak membiasakan diri dengan ukuran-ukuran itu, kita akan bisa melewatkan apa yang sesungguhnya betul-betul berarti. Ya. Tapi kalau orang Majus ini mereka pakai ukuran duniawi, mereka akan melewatkan kesempatan untuk sujud menyembah kepada raja yang baru lahir itu. Ya. Jadi salah satu prinsip yang nanti kita akan bahas lebih lanjut adalah jangan dikelabui oleh ukuran dan penampilan. Ya. Saya ingat waktu ini bagaimana dulu sejarah jemaat ini mungkin yang mengalami tinggal beberapa gelintir, tinggal Pak Tommy, lalu beberapa Mbak Anir, Rina istri saya ya. Waktu itu jemaat ini pernah kebaktian di Odol. Ya, itu bukan pas kebaktian istimewa karena pas pasca atau pas Natal jemaat lalu kita bikin Odol. Tetapi setiap minggu kita kebaktian di lembah UGM. Ya, waktu itu belum ditutup seperti itu. Di setiap pagi kita yang asar minggu pagi datang ke sana membawa tikar. Ya, karena waktu itu jumlah jemaatnya sekitar 20-an ya. Jadi mungkin sekitar satu sel ya, mungkin satu sel 20-an. Jadi yang asar datang duluan,
kita belang kita di situ, lalu ada yang nunggu. Yang satu biar yang satu bisa pulang, bisa mandi, kalau jemput yang lain. Nanti kalau ada yang datang, yang menunggu tadi baru dia bisa pulang, bisa mandi. Nanti kita akan berminggu-minggu, sekitar 4 bulanan ya, sekitar 4 bulanan. Nah artinya waktu itu kalau kita melihat penampilan kita, apakah betul ini jemaat? Kita mungkin kita udah akan tinggalkan itu. Kita akan memilih dengan bergabung dengan jemaat yang jelas. Ya, kita hanya ketemu di pinggir danau, di atas rumputan, di atas tikar, hanya dengan satu gitar. Tapi kita percaya bahwa itu adalah jemaat Tuhan, itu adalah tubuh Kristus, itu adalah apa yang Tuhan percayakan, dan akhirnya kita bisa melihat jemaat Tuhan terus bertumbuh, terus bertahan sampai saat ini berada di tempat itu. Tapi kalau saat itu kita hanya mengandalkan pada apa yang kita lihat, mungkin saat itu kita sudah bubar, sudah selesai. Tapi kita percaya bahwa walaupun penampilannya kebaktian di tepi danau, untuk waktu itu waktu kita kebaktian di situ tidak hujan. Jadi setelah kemudian kita mendapatkan biaya untuk sewa gedungnya dari tepi danau, kita lalu bisa dapatkan yaitu di Wisma Manuel, bukan di aulanya tapi di ruang bawahnya, jadi langsung underground ya. Dan begitu kita di underground, kita bisa baru hujan turun ya, begitulah. Nah akhirnya di situ kita belajar untuk melihat, tidak melihat dari ukuran. Kalau kita lihat dari cuma 20 orang, tidak jelas gedungnya di mana, sekretariatnya di mana. Tapi kita percaya bahwa Tuhan mau kita membangun jemaat, dan akhirnya terus ada sampai saat ini. Amin. Nah kita akan lihat beberapa ayat yang menjelaskan tentang prinsip kerajaan Allah ini. Mari kita lihat di Matius 13. Ya, di Matius 13 kita akan baca ayat 31 sampai 33. Akan saya bacakan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi pada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan jadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ayat 33, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hampir seluruhnya. Ya, jadi di situ Tuhan Yesus membandingkan kerajaan surga dengan biji setawi dan ragi. Nah, biji setawi adalah biji atau benih paling kecil yang biasa dibudidayakan oleh para petani di Israel, di Palestina pada saat itu. Ya, jadi itu bukan biji paling kecil, tapi biji yang sering dibudidayakan, biji tanaman. Ya, diameternya hanya 1 sampai 2 mm, bentuknya bundar. Kalau mau lihat gambarnya, kita lihat aja nanti Google di Wikipedia, ada contoh gambarnya. Ya. Nah, namun sewaktu dia ditanam, ditaburkan di ladang, biji sawi ini akan bertumbuh menjadi sayuran yang paling besar, dan Tuhan katakan bahkan menjadi pohon, pohon yang sangat besar di tengah ladang, sehingga burung-burung bisa bersarang di cabang-cabangnya. Ya, jadi dari yang paling kecil menjadi pohon yang paling besar. Ya, dan kemudian lagi ini
mungkin ibu-ibu yang suka masak, yang suka kuliner, ya. Tapi kalau kita perhatikan lagi, biasanya diperlukan hanya sedikit, mungkin hanya sedikit kecil begitu saja. Ya. Kalau di dalam adonan jadi keperluannya hanya sedikit, mungkin kita akan bahan yang tidak terlalu berarti. Artinya kalau yang suka membuat kue pasti diperhatikan adalah kita akan mencari tepung yang terbaik. Ya. Kita cari telur yang segar. Tapi kalau rajinya pernah dipikir enggak? Ya, pokoknya ada, sedikit aja. Padahal tanpa ragi yang sedikit itu, yang tampaknya tidak berarti itu, yang tampaknya tidak diperhitungkan itu, kuenya dengan tepung yang terbaik sekalipun, dengan telur yang segar sekalipun, dengan bahan-bahan yang baik sekalipun, kuenya akan retak. Ya kan? Kalau kita tidak memiliki yang kecil itu, ya. Nah jadi karena justru yang kecil itu bagaimana itu yang menentukan, bagaimana itu menjadi faktor yang menentukan kalau tadi adonan itu bisa mengembang atau tidak, ya. Kemudian juga dengan biji sawi tadi, bagaimana dari kecil justru menjadi pohon yang luar biasa berkembang. Artinya Tuhan tidak mau kita mengabaikan sesuatu hanya karena ukurannya tampak tidak berarti. Karena sesuatu ini masih sangat kecil. Kita mungkin bandingkan dengan yang lain, ini kok tidak berarti sepertinya. Nah Tuhan tidak mau kita mengabaikan, kita membuang begitu saja apa yang tampaknya tidak berarti. Karena justru apa yang tidak diperhitungkan oleh dunia ini, justru itulah yang diperhitungkan Allah di dalam kerajaannya. Amin. Kita akan lihat di 1 Korintus 20. 1 Korintus 2 maksud saya. Ada 1 Korintus 20? Alkitab cetakan baru ya. Tahun 2011 nanti dicetak. Oke, saya akan bacakan dari ayat 20. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dari dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi mengenali tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab apa yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang beriman, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus,
yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah dia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Kita lihat Paulus mencoba menjabarkan tadi prinsip kerajaan Allah, prinsip kerajaan surga yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dengan biji sesawi dan ragi. Ya. Dia mengingatkan bahwa orang-orang Korintus, orang-orang yang dia surati, dan tentu saja saya percaya itu juga berlaku bagi orang Kristen kebanyakan. Kita kebanyakan adalah orang dengan latar belakang yang biasa-biasa. Di sini dikatakan tidak banyak yang terpandang, tidak banyak orang yang hebat-hebat, yang berhikmat, ya. Tetapi justru karena satu hal, mereka mengandalkan anugerah dan kekuatan Allah, mereka sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Ya, artinya di sini dikatakan bahwa kalau mereka bermegah, kemegahan mereka bukan berdasarkan pada apa yang ada di dalam diri mereka. Kemegahan mereka adalah karena mereka mengenal Allah, karena Allah memakai mereka, karena Allah berkenan kepada mereka. Ya. Karena Allah bersama-sama dengan mereka, mereka sanggup melakukan apa yang melampaui apa yang bisa mereka pikirkan dan apa yang mereka bayangkan. Ya. Kita bisa melihat ini baik di dalam lembaran di kisah-kisah Alkitab maupun di dalam sejarah kekristenan. Di dalam kisah Alkitab, satu hal yang paling saya suka di dalam Alkitab, dan satu hal itu juga yang justru meyakinkan bahwa kita Alkitab ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan kitab mitos, bukan kitab dongeng, adalah apa? Bagi saya, satu yang membuktikan bahwa Alkitab ini sungguh-sungguh firman Allah adalah orang-orang di dalamnya adalah orang-orang biasa. Apa maksudnya? Ya. Di situ dikatakan yang perlu dikatakan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ya, ada orang-orang di Alkitab mereka mengalami pergumulan sama seperti kita. Mereka mengalami tantangan-tantangan yang juga kita hadapi. Mungkin bentuknya berbeda, ya, karena mereka hidup di zaman yang berbeda dengan budaya yang berbeda. Tapi esensinya, intinya tantangan mereka adalah sama. Mereka berhadapkan tentang tantangan dengan rasa aman. Bagaimana bisa mengasihi, bagaimana bisa mengampuni, bagaimana mengalahkan rasa minder. Kita menemukan tokoh-tokoh seperti itu di dalam Alkitab. Kalau Alkitab ini buku dongeng atau mungkin buku pemujaan terhadap pahlawan, mereka akan digambarkan serba putih, ya, serba baik, tanpa kesalahan. Atau kalau seperti di sinetron, kalau yang baik begitu baik, yang jahat begitu jahat, ya, sehingga kita kasihan dengan tokoh utamanya dan membenci lawannya. Itu sinetron. Tetapi Alkitab tidak seperti itu. Ya. Seperti di khotbah 2 minggu yang sudah disampaikan Pastor Miksam, ya, bahwa setiap tokoh-tokoh mereka tokoh-tokoh dalam yang memiliki hal-hal yang luar biasa, tapi di sisi lain juga ada raw edges, ada bagian-bagian yang kasar di dalam diri mereka, di mana Tuhan deal dengan hal-hal itu. Ya. Nah, justru disitulah kita bisa belajar, karena ternyata sama, mereka memiliki pergumulan yang sama. Artinya kalau tokoh-tokoh dalam Alkitab ini begitu luar biasa, ya, mereka begitu tidak lagi menginjak tanah, kita justru tidak akan bisa meneladani kehidupan mereka. Kita tidak akan bisa menarik pelajaran dari kehidupan mereka, karena mereka orang berbeda. Tapi kita mengucap syukur. Di Alkitab memperlihatkan bahwa mereka orang-orang yang bergumul juga dengan rasa minder. Mereka bergumul juga dengan rasa takut. Mereka bergumul dengan takut akan masa depan,
takut kekurangan, takut kalau tidak berhasil. Mereka bergumul dengan kegelisahan, dengan hawa nafsu. Mereka bergumul dengan ketamakan. Mereka bergumul dengan hal-hal yang kita jumpai juga sehari-hari. Baca saja tokoh Alkitab yang mana saja dan kita melihat ternyata ada bagian-bagian yang kita bisa petik. Dan kita melihat bahwa mereka orang-orang yang biasa. Tetapi apa yang membuat mereka luar biasa? Apa yang membuat mereka kuat? Apa yang membuat mereka bisa menghadapi masalah-masalah mereka? Satu, karena mereka menemukan Allah. Karena mereka mengandalkan Allah. Mereka mendapatkan perkenan. Dan Allah yang maha luar biasa bekerja melalui mereka. Sehingga ayat tadi bisa dikatakan, kalau mereka hendak bermegang, barang siapa hendak bermegang, mereka bukan akan bermegang tentang diri mereka, tapi mereka akan bermegang tentang Allah mereka. Daud mengakui bahwa tidak ada di dalam diriku ini sesuatu yang baik, ya. Tapi yang baik adalah kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Nah, kita melihat bagaimana Musa, tadinya dia seorang yang begitu luar biasa, tapi kemudian setelah dia salah, dia melakukan pembunuhan, dia harus melarikan diri. Dan 40 tahun dia menjadi seorang gembala. Seluruh kehebatannya di Mesir seolah-olah luntur. Tadinya dia di Mesir seorang yang pasif berbicara. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan 40 tahun kemudian, dia mengatakan dia tetap tidak. Dia tidak mampu lagi berbicara sefasih dulu. Kita menemukan penolakan yang serupa di dalam diri Gideon ketika Tuhan menyampaikan, "Hei kamu pahlawan yang gagah perkasa." Gideon merasa tidak, aku dari suku yang paling kecil, dari kaum yang paling kecil. Dia merasa dirinya serba kecil. Ya. Tapi ketika dia memberi diri untuk bersama-sama dengan Allah, Allah bekerja di dalam hidupnya. Kita melihat bagaimana juga Yeremia juga berlaku seperti itu. Kita melihat banyak tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang yang enggan, orang-orang yang memiliki masalah, ya. Tetapi sewaktu mereka memberi diri kepada Allah, kita melihat bagaimana Allah bisa mengerjakan sesuatu yang di luar apa yang mereka bayangkan, di luar apa yang mereka pikirkan. Salah satu contoh yang luar biasa, ya, adalah misalnya tentang Petrus dan Yohanes. Di situ di Kisah Para Rasul, Lukas mencatat begini. Lukas Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi di mata dunia, di mata masyarakat sekelilingnya, Yohanes dan Petrus hanyalah orang-orang biasa, orang-orang yang tidak terpelajar, nelayan, bekas nelayan, kemudian meninggalkan pekerjaannya. Tapi ketika mereka meninggalkan, mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat, dan kemudian mereka melakukan mujizat-mujizat, mereka memberitakan Injil dengan penuh keberanian. Satu hal yang dicatat orang adalah apa? Yang membuat mereka berubah adalah di situ keduanya pengikut Kristus, keduanya bersama-sama dengan Kristus. Itulah yang mengubah mereka, itulah yang menjadikan mereka menjadi berbeda. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Alkitab, Tuhan tidak mencari orang-orang yang hebat, ya, tetapi Tuhan mencari orang-orang yang bersedia untuk taat. Ya. Tuhan tidak mencari kehebatan kita, tapi Tuhan mencari ketaatan kita. Jadi kalau kita taat, seberapapun modal yang ada dalam diri kita, apapun yang ada dalam diri kita, Tuhan bisa mengubahnya, Tuhan bisa memakainya. Dan di sini ada orang yang terpandang, ada orang yang berhikmat, ada PhD summa cum laude, nggak ada. Nah, nanti kalau kita
biasa-biasa saja. Firman tadi mengatakan berbahagia. Amin. Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah, makarioslah, diberkatilah, terimalah kemurahan Tuhan. Amin. Karena kalau Allah sanggup sepanjang sejarah, pelajari juga mungkin tokoh-tokoh Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab juga biografi orang-orang Kristen. Kita lihat bagaimana mereka juga orang-orang yang biasa, tapi mereka taat kepada Allah, mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kita di sini, kita juga orang-orang biasa, kita juga kandidat yang tepat, kita calon yang tepat untuk menerima kemurahan Allah yang sama. Amin. Artinya kita akan lihat apa kuncinya sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang luar biasa itu. Ya. Mereka orang-orang yang akan bisa berkata bahwa saya ini kalau diukur dengan diri saya, dengan apa yang ada di dalam diri saya ini bukan siapa-siapa. Ya. Tetapi ketika saya menyerahkan diri saya sepenuhnya dalam kekuatan dan anugerah Kristus, dia melakukan hal yang melampaui apa yang saya pikirkan dan apa yang saya bayangkan. Itu yang akan dikatakan oleh tokoh-tokoh Alkitab dan tokoh-tokoh iman sepanjang sejarah. Amin. Dan kita akan lihat satu contoh lagi di Zakaria 4. Jadi di antara para nabi ada 3 nabi, Zakaria, Hagai, dan Malaki. Mereka adalah nabi-nabi yang menulis, artinya yang menyampaikan nubuatan Tuhan post exile, artinya sesudah pembuangan. Nah, Zakaria ini sejaman dengan Hagai. Ya, mereka sama-sama menulis setelah bangsa Israel pulang dari pembuangan di Babel. Mereka kalau kita baca di kitab sejarahnya, mereka membangun kembali Bait Allah. Ya, namun pekerjaan itu banyak mengalami gangguan dan sempat terhenti. Nah, Hagai dan Zakaria, khususnya Zakaria, dipakai Tuhan mengutus mereka untuk mengkonfrontasi bangsa Israel, ya, untuk mendorong mereka, untuk mengingatkan mereka, untuk meneruskan pembangunan itu dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Selain itu, Hagai dan Zakaria juga bernubuat tentang Mesias yang akan datang. Ya. Hanya mereka mengatakan bahwa dengan berakhirnya pembuangan ini akan datang suatu era baru. Nah, kita akan lihat secara khusus apa yang dinyatakan Tuhan melalui Nabi Zakaria. Di Zakaria 4 kita baca di ayat 1-3 dulu. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannya aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu, dan 1 di sebelah kirinya. Ya. Nah, melalui malaikat Tuhan memberikan penglihatan kepada Zakaria, berikan nubuat tentang apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel. Di situ ada kandil emas terbuat dari emas seluruhnya, dan ada tempat minyak, dan ada 7 pelita. Nah, kandil berarti terang, ya, pelita. Nah, di situ ada persediaannya, ada tempat minyaknya. Itu menunjukkan bagaimana persediaan yang tetap dan terus menerus. 7 melambangkan kegenapan. Jadi ini persediaan yang tidak henti-hentinya, persediaan yang tidak berkesudahan. Mereka mengatakan bahwa terang Allah akan terus terpancar. Ya. Kuasa Tuhan
akan diubahkan, kuasa Tuhan akan dinyatakan melalui terang itu. Kita tahu di mana nubuatan ini digenapi. Ya. Itu sewaktu Tuhan Yesus datang, dia mengatakan bahwa kamulah terang dunia. Bahwa orang-orang yang mengikuti akan menjadi terang. Dan di sini dikatakan bahwa terang ini akan terus-menerus memancar. Karena apa? Karena suplai minyaknya, cantum minyaknya tidak berhenti-henti, tetap ada, tidak habis-habisnya. Minyak ini berbicara tidak lain adalah tentang Roh Kudus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau dia pergi, dia akan mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan diam di dalam diri kita dan menyertai kita untuk selama-lamanya. Amin. Itulah yang menyebabkan terang itu tidak berhenti memancar. Terang itu terus menerus, ya. Api itu terus menerus menyala. Jadi kalau kehidupan kita terus ingin terang, ingin menyala, itu bukan karena apa yang di dalam diri kita, tapi Roh Kudus yang menyediakan minyak, mensuplai minyak, mencantum minyak, mengalirkan minyak terus menerus ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita. Itu yang membuat hidup kita terus menyala. Amin. Dan kemudian di situ ada 2 pohon zaitun. 2 pohon zaitun menggambarkan jawatan imam dan jawatan raja. Nah, ini sudah digenapi dalam perjanjian baru, di bagaimana orang percaya dipanggil untuk masuk menjadi imamat yang rajani. Ya. Kita adalah umat yang Allah, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, yang kita diberikan tugas untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Allah yang luar biasa. Amin. Nah, kemudian di ayat ke-6 dan selanjutnya, di situ sering kita baca. Ayat ke-6 saya akan bacakan. Maka berbicaralah ia, katanya malaikat tadi, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata, yang akan mengangkat batu utama, dan orang bersorak-sorak, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa Zerubabel yang mendapatkan tugas, mendapatkan tanggung jawab untuk memimpin pembangunan kembali rumah Allah, bait Allah. Dia mewakili jabatan raja di situ, pemimpin, leader di situ. Ya, sedangkan Hagai dan Zakaria, mereka yang ditetapkan Allah pada zaman itu untuk memberikan dukungan moral dan spiritual, ya, menjadi nabi yang menyatakan suara Tuhan untuk mendukung bangsa itu selama mereka melakukan pembangunan. Ya, selain itu para nabi ini juga berbicara, ya, tentang suatu waktu yang akan datang, bahwa nantinya kelesuan rohani dan penindasan bangsa asing akan berakhir untuk selama-lamanya. Ya. Itu kapan? Ketika Mesias yang mereka nanti-nantikan akhirnya datang. Jadi mereka kata pekerjaan pembangunan bait ini harus diselesaikan. Karena apa? Karena ini menandai suatu era yang baru. Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru. Ya. Nanti mereka tidak akan lagi mengalami keletihan, kelesuan. Ya. Mereka akan di situ tidak akan lagi ditindas oleh bangsa asing, tapi mereka akan menyambut Mesias mereka. Makanya Hagai dan Zakaria dipakai Tuhan untuk mendorong, untuk menguatkan, dan Zerubabel memimpin pekerjaan itu. Ya. Jadi selesaikan, karena Tuhan sedang memulai sesuatu yang baru. Amin.
Nah, kalau menurut sejarahnya bait Allah yang kedua ini, yang setelah exile, setelah pembuangan, berhasil mereka selesaikan pada tahun 516 sebelum Masehi, ya. Jadi 5 abad sebelum Kristus datang, itu mereka sudah berhasil menyelesaikan itu. Nah, dan kemudian di ayat yang cukup akrab dulu sering kita baca, itu di ayat 6, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, dunia bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya. Nanti banyak orang sering menganggap bahwa keberhasilan, kemampuan kita untuk bertahan di dunia ini, kemampuan kita untuk berhasil, ya, itu kalau kita memiliki kegagahan, kalau kita memiliki kekuatan, kalau kita tidak mudah patah semangat, kalau kita terus berapi-api, ya, kalau kita banyak trik-trik yang ditawarkan oleh dunia untuk orang-orang yang menginginkan mencapai keberhasilan, ya. Ada cara gila untuk menjadi pengusaha, ada bermacam-macam cara, ya. Tapi dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa bukan itu yang menentukan keberhasilan, bukan itu yang menentukan kesuksesan, bukan itu yang menentukan kualitas dari kehidupan kita. Tuhan di situ menegaskan bahwa bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, tetapi dengan Roh-Ku. Amin. Dengan Roh Tuhan. Jadi hanya oleh Roh Tuhan kita bisa menyelesaikan sesuatu yang bernilai kekal. Saudara bisa katakan pada yang duduk di samping kiri, samping kanan, hanya dengan Roh Tuhan kita bisa menyelesaikan sesuatu yang bernilai kekal. Ya. Jadi sebenarnya tergantung visi kita, tergantung mimpi kita. Mimpi kita akan sukses itu sukses yang seperti apa? Sukses yang seperti ditawarkan oleh dunia ini, atau sukses tadi yang bernilai kekal? Ya. Dunia punya caranya sendiri dan bisa berhasil. Mereka punya cara dengan kekuatan, dengan intelektualitas, dengan talenta, dengan apa saja mereka bisa berhasil. Tetapi untuk mencapai sesuatu yang bernilai kekal, hanya Roh Tuhan yang bisa melakukannya. Amin. Bukan kekuatan, bukan keperkasaan kita. Nah, ini dikatakan kepada orang-orang yang baru saja kembali dari pembuangan. Kondisi mereka sedang tidak baik. Hanya mereka baru saja dilecehkan oleh musuh. Ya. Mereka hidup di pembuangan, menjadi warga negara beberapa, warga negara kelas bawah, ditindas oleh penjajah mereka. Nah, sekarang mereka pulang dalam kondisi lelah, kondisi lesu, patah semangat, miskin. Agar mereka tidak seperti bangsa Israel sewaktu keluar dari Mesir. Sewaktu mereka keluar dari Mesir, mereka keluar disertai dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Mereka keluar dengan membawa rampasan dari Mesir. Orang-orang Mesir nyangoni mereka dengan perhiasan-perhiasan yang luar biasa. Ini sudah sangat bersyukur bahwa Tuhan menggerakkan Kores untuk mengizinkan mereka pulang. Tapi kondisi mereka berbeda dengan kondisi sewaktu mereka keluar dari Mesir. Ya. Orang-orang seperti inilah yang Tuhan katakan, ayo kamu bangun kembali bait Allah. Orang-orang yang lagi down, yang lagi patah semangat, yang lagi mungkin tidak tahu besok makan apa, ya.
Mereka baru datang dan kondisi Israel juga tidak bagus karena reruntuhan. Ya. Tapi Tuhan bangunlah bait Allah. Bahkan di Hagai dikatakan juga jangan sibuk dulu membangun rumahmu, tapi bangun dulu rumah Allah. Ya. Karena apa? Karena Tuhan tahu bahwa yang terpenting itu sebenarnya ada pada mereka. Karena apa? Yang terpenting bukan kekayaan, yang terpenting bukan kekuatan, tapi yang terpenting adalah bahwa Allah menyertai mereka, bahwa Allah melindungi mereka, dan bahwa mereka keluar dari pembuangan itu rencana Allah. Jadi dengan kata lain, mereka didorong untuk membulatkan hati mereka, untuk tidak mengandalkan kondisi mereka, keadaan mereka, untuk tidak melihat pada situasi mereka. Hampir sama dengan orang Majus tadi. Kalau melihat bayi tadi mereka kejar, berarti perjalanan kita gagal, jauh-jauh ke sini cuma ketemu bayi yang seperti ini, pulang aja kita ke Babel. Atau juga dengan orang-orang tadi, kita ini lagi payah baru datang dari pengungsian, mungkin kayak orang Merapi yang rumahnya habis seperti itu, dalam kondisi seperti ini. Tapi Tuhan suruh untuk membangun bait Allah. Karena apa? Itu tadi. Karena apa yang terpenting ada pada mereka, yaitu penyertaan Tuhan, Roh Tuhan yang melindungi dan memimpin mereka. Nah, inilah yang dipakai. Ada Tuhan memakai Zakaria untuk mengingatkan mereka, Tuhan ada padamu. Jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan keperkasaan, tapi andalkan Rohku. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang siapa yang akan kita andalkan? Siapa yang akan kita jadikan kekuatan untuk kita masuk di dalam tahun yang baru ini, untuk kita melanjutkan kehidupan kita di tahun yang baru ini, ya. Dan kemudian di ayat ke-10, saya hampir selesai, satu saat musiknya terus naik. Di ayat ke-10, di situ terjemahan bahasa Indonesianya agak membingungkan. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Nah, saya ambil terjemahan dari New Living Translation, itu terjemahannya lebih jelas. Yang disitu dimaksudkan adalah jangan meremehkan permulaan yang kecil ini. Don't despise the days of small beginnings. Jangan meremehkan permulaan yang kecil ini. Karena apa? Karena Tuhan bersukacita pekerjaan dimulai. Karena Tuhan bersukacita melihat batu penjuru sudah di tangan Zerubabel. Ya. Hanya dengan kondisi mereka, dengan kemampuan mereka, bait Allah yang akan mereka bangun jelas tidak akan ada bandingannya dengan bait yang dibangun oleh Salomo sekian abad yang lalu. Ya. Bait Salomo adalah salah satu kemegahan zaman kuno, salah satu dari 7 keajaiban pada zaman kuno. Begitu megah, begitu besar, terbuat dari emas semua, itu dibangun pada saat Israel pada puncak kejayaannya. Tapi sekarang kondisi mereka begitu berbeda. Mereka tidak akan bisa membangun seindah itu. Mereka tidak akan bisa membangun semegah itu. Mereka tidak punya sumber daya seperti yang dimiliki oleh Salomo. Mereka tidak punya emas, perak, kayu-kayu yang luar biasa seperti yang dimiliki oleh Salomo. Mereka juga tidak punya sumber daya manusia yang luar biasa yang dimiliki Salomo. Salomo bisa menyewa pekerja-pekerja dari negara tetangga. Mereka bagaimana mau menyewa? Mereka adalah orang-orang yang baru datang dari pembuangan. Mereka hanya sekelompok kecil. Ya. Tapi Tuhan mengatakan jangan melihat pada keadaan ini. Ya. Karena apa? Lebih besar, lebih megah, lebih indah, belum berarti lebih baik. Belum tentu berarti lebih baik. Yang penting adalah mereka, yang penting tadi, Tuhan menyertai mereka. Mereka melakukan dengan setia, mereka melakukan dengan taat, mereka melakukan dengan penuh dedikasi. Dan biarkan Tuhan
yang menjadikan hasil akhirnya. Tuhan yang akan menentukan hasil akhirnya. Kita tidak tahu bagaimana yang kecil ini bisa menjadi terbesar. Kita tidak tahu bagaimana bahan yang tampaknya tidak diperhitungkan itu membuat tepung itu mengembang. Itu misteri, ya. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan pertumbuhan. Itu di luar kemampuan kita. Jadi yang terpenting adalah Tuhan menyertai mereka dan mereka mengerjakannya dengan penuh dedikasi. Di situ kata Tuhan bersukacita karena pekerjaan ini sudah dimulai, bakal mulai dibangun, era yang baru terjadi. Artinya kalau Tuhan bersukacita dengan permulaan yang kecil, kenapa kita tidak? Ya. Kalau Tuhan yang mendorong mereka, kenapa mereka menolak? Ya. Nah, jadi kita di awal tahun ini, saya tidak tahu bagaimana kondisi Bapak, Ibu, Saudara masing-masing. Kita mungkin memulai dengan luar biasa. Kita mungkin memulai dengan Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Kita memiliki sesuatu yang besar pada awal tahun ini. Great, luar biasa. Kita bersyukur untuk itu. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan mengandalkan yang besar itu. Ya, jangan mengandalkan yang besar itu. Tetap andalkan Tuhan. Ya, tetap andalkan Roh Tuhan. Karena tadi not by might, not by power, but by my spirit says the Lord. Ya. Atau mungkin sebaliknya, ada Bapak Ibu Saudara sini yang memulai tahun ini dengan sesuatu yang kecil, sesuatu yang tampaknya tidak berarti. Nah, apakah lalu kita menjadi ciut hati, kita jadi patah semangat? Tadi biji sesali mengingatkan kita, ragi mengingatkan kita bahwa Allah tidak dibatasi oleh ukuran, oleh sumber daya maupun oleh kualifikasi kita. Allah tidak dibatasi oleh apapun. Ya, kita dapat menjadi bagian dari pelayanan kerajaan Allah. Kita dapat turut membangun rumah Allah di muka bumi ini ketika kita mendaya-gunakan kesempatan sekecil apapun, ya, dengan dedikasi sepenuh hati, dengan menyadari penyertaan Tuhan, dengan Roh Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, yang menyertai kita sampai selama-lamanya, dan kita serahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Karena kita hanya bisa menanam, kita hanya bisa menyiram, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.